Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisda Siti Yuningsi membuat bagan periodisasi sejarah sastra Indonesia menurut Nugroho Noto Susanto. Sejarah sastra yaitu cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal hingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra dibagi menjadi dua, ada kesusastraan Melayu Lama dan kesusastraan Indonesia Modern. Kesusastraan Melayu Lama yaitu sastra berbentuk lisan yang tercipta dari suatu ujaran. Artinya anonim, bersifat fantastis, istana sentris, perkembangannya statis, bentuk seperti gurindam, hikayat, pantun, talibun, dan sebagainya. Kesusastraan Indonesia Modern ini yang dipengaruhi oleh pengaruh Barat. Kesusastraan Indonesia Modern dibagi menjadi dua, ada masa kebangkitan dan masa perkembangan. Pada masa kebangkitan dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode 1920 atau periode 20 atau Balai Pustaka. Mengapa disebut Balai Pustaka? Karena banyak karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Ciri-cirinya, tema pertentangan bersifat kedaerahan, gaya bahasa perumpamaan klise, pepatah, peribahasa, puisi berupa syair dan pantun, bersifat didaktis, contoh karyanya Siti Nurbaya karya Marah Lusli. Yang kedua, periode 1933 atau Pujangga Baru, dilatar belakangi karena ada pemberontakan sastrawan Balai Pustaka terhadap karya sastranya yang mendapat sensor dari pihak Belanda. Ciri karyanya tema persatuan, beraliran romantik idealis, terikat kaidah, genre soneta, contohnya Dian Tak Kunjung Padam, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Dan yang ketiga, periode 1942 atau masa Jepang. Pada masa ini sastra peralihan, ciri karyanya realistis dan kritis, rasa kebangsaan kuat, mencerminkan kekaguman terhadap tentara Jepang. Contoh karya Cinta Tanah Air karya Nursiti Iskandar. Nah, yang selanjutnya masa perkembangan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode 1945. Cirinya prosa dan puisinya lebih bebas, prosa realisme, puisi ekspresionisme, setting dan tema revolusi, mementingkan isi sastra. Contoh karyanya Sedih dan Gembira karya Muchtar Lubis, Deru Campur Debu karya Khairil Anwar. Dan yang kedua, periode 1950 yang dilatar belakangi keadaan Indonesia yang mengalami perubahan cukup drastis dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Pada masa ini terjadi krisis sastra. Ciri karyanya merupakan pelanjut angkatan 45. Pada masa ini corak karya beragam karena adanya pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.